Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan modul pertemuan 12 tentang supply chain management. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Farhan Fadilah, Yunita Fadilah, Muhammad Rifki Fadurrahman, dan Idris Lolo. Pertama, pengertian supply chain. Supply chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk membuat dan menyalurkan produk kepada konsumen. Rangkaian ini terbentang dari penambangan bahan mentah sampai retail atau toko. Ada tiga aliran dalam supply chain, yaitu pertama ada aliran material, yaitu aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Yang kedua ada aliran informasi. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir. Yang ketiga ada aliran uang atau dana. Berikut ilustrasi dari aliran material dalam supply chain. Pertama, bahan baku dikirim ke pabrik untuk dijadikan sebuah produk, lalu didistribusikan ke retail atau toko, lalu dijual untuk sampai ke customer akhir. Selanjutnya ada struktur supply chain sederhana. Beginilah ilustrasi dari supply chain sederhana strukturnya. Ada supplier, manufakturer, distributor, wholesale, retail, lalu ke customer akhir. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 aliran dalam supply chain. Aliran fisik atau material, ada produk atau pengembalian barang atau retur, aliran pembayaran, uang, invoice, dan pricing. Yang terakhir ada aliran informasi seperti kapasitas, jadwal pengiriman, data order, dan data penjualan. Berikutnya akan dibacakan oleh Yunita Fadilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-6. Ada beberapa isu penting. Yang pertama, aliran material atau produk adalah suatu yang kompleks. Yang kedua, munculnya SCM dilatar belakangi oleh perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, ada SCM pada hakikatnya adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan aliran material atau produk, baik yang ada dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. Selanjutnya untuk slide ke-7, di sini ada beberapa definisi SCM, diantaranya yaitu menurut Lambert 1998, SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua ada menurut Simchi-Levy 2002, SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar, untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Selanjutnya di sini ada ilustrasi supply chain sederhana dari hulu atau upstream, dari hiliri atau downstream, supplier menuju kepada manufaktur ke distribusi center ke wholesaler, habis ke wholesaler ke retailer, habis dari retailer ke end customer. Dan di sini ada proses bisnis pada SCM. Aluran informasi di sini ada beberapa level. Yang pertama ada level pemasok 1 dan level pemasok 2, ada pelanggan dan ada penggunaan pelanggan akhir, dan di tengah-tengahnya ada pabrik. Yang pertama ada aliran produksi, ada manajemen hubungan pelanggan, manajemen hubungan pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aluran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan yang terakhir ada manajemen pengembalian. Dan di sini ada aktivitas fisik pada SCM.
Yang pertama didasari oleh pengadaan. Dari pengadaan ke produksi, dari produksi ke pendistribusian, dari pendistribusian ke penyimpanan, lalu ke inventory. Oke, terima kasih kepada Yunita Fadila yang sebelumnya telah menjelaskan berapa pentingnya struktur pada SCM tersebut. Lalu di sini saya, Muhammad Rifki Fadurrahman, akan menjelaskan fungsi manajemen kepada SCM. Yang pertama, SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarnya ke pemakai akhir. Jadi SCM ini secara fisik membuat salah satu bahan baku menjadi produk jadi dan mengantar kepada konsumen akhir. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Selanjutnya kita next. Nah, di sini ada 7 prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategis. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan. Jadi, kita harus merumuskan dulu apa yang sedang dibutuhkan oleh si pelanggan tersebut. Lalu yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Jadi sesuaikan logistik itu tempatnya. Jadi sesuaikan tempat yang mudah dijangkau oleh pada pelanggan supaya kita juga dapat melayaninya dengan baik. Lalu yang ketiga, dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Jadi, yang dimaksud dengan sinyal pasar adalah mengamati pangsa-pangsa tersebut dan jadikan sinyal tersebut sebagai acuan untuk planning untuk kedepannya. Lalu yang keempat ada diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai suplai. Lalu yang kelima, kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Jadi, yang dimaksud dengan itu adalah kita mengupaya seminimal mungkin dalam pembuatan produk ini dari pengurangan ongkos dan juga pembuatan produk maupun dalam pengiriman jasa tersebut agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal. Lalu yang ke-6, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen akhir. Ya gitu. Next, tahapan dalam SCM, yaitu terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahapan baseline atau yang paling dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Yang kedua, tahapan integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya atau seminim-minimnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas yang hampir sama. Yang ketiga, tahapan integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Keempat, tahapan integrasi secara eksternal. Integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Next. Nah, di sini ada strategi utama dan kebijakan SCM. Di sini ada 4 kolomnya. Ada strategi utama, sumber keunggulan, dasar bersaing, dan peran utama SCM. Yang pertama, strategi utama itu memiliki 4 kolom juga, atau 4 SAF ya disebutnya. Ada inovasi, biaya, pelayanan, dan mutu. Nah, di dalam strategi utama memiliki 4-nya itu ada inovasi, biaya, pelayanan, dan mutu. Lalu di sumber keunggulannya ada
merek, dan keunikan teknologi. Lalu dari yang keduanya ada efisiensi operasi, yang ketiga ada pelayanan terbaik, dan yang keempat itu ada keandalan dan keamanan produk. Yang dimaksud dengan keandalan itu adalah fungsi dari pengaman dari sebuah produk itu secara struktur maksudnya. Jadi tidak ada kendala dalam pembuatan produk atau pengamanan produk dalam jasa pengiriman itu. Lalu ada dasar persaing itu ada inovasi produk yang dimana setiap produk harus memiliki keunggulan-keunggulannya tersendiri. Lalu yang kedua ada harganya murah. Pasti harga murah. Harga murah itu paling dicari oleh konsumen, apalagi di Indonesia yang dimana-mana ingin murah. Yang ketiga, sesuai kebutuhan konsumen. Sesuai kebutuhan khusus konsumen. Jadi, kita dalam pembuatan SEM juga harus disesuaikan apa kebutuhan konsumen, seperti pada pertengahan 2019 yang awal COVID tuh. Nah, di situ para konsumen atau para masyarakat membutuhkan masker. Betul. Dan pembuatan itu masker sampai kewalahan dalam memproduksinya. Jadi banyak sekali masker-masker yang kita belum tahu seperti masker scuba terbuat dari kain dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah produk yang terkenal keandalannya. Keandalan itu tadi sama seperti pelayanan, keamanan, dan kelayakan produk tersebut. Lalu peran utama pada SEM yang pertama, kecepatan waktu dan volume ke pasar. Jadi seperti pengiriman dan juga memperkenalkan produknya langsung ke pasar. Lalu infrastruktur yang efisien dan murah. Infrastruktur itu seperti pembangunan yang efisien dan juga murah. Yang ketiga ada efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk akhir sistem komunikasi. Lalu yang keempat ada pengendalian mutu dan keamanan di sepanjang SEM. Next saja. Nah, di sini dalam kenyataannya kita berhadapan dengan sebuah network atau jaringan, bukan sebuah rantai yang dimaksud oleh Chopra and Manley pada tahun 2001. Di sini ada sebuah struktur nih. Pertama yang kita lihat dari bawah itu ada timber industry. Timber industry itu adalah perusahaan kayu ya. Perusahaan kayu yang berawal dari pohon, lalu kita kekiriin menjadi sebuah paper manufacture dan sebuah kertas. Lalu kertas itu akan dikirim ke tempat packaging company atau perusahaan packing dan masuk ke PNG. Lalu yang kanan yang kiri itu ada chemical manufacture, itu adalah bahan kimia ya. Jadi bahan kimia itu kalau di kiri kita lihat menjadi sebuah plastik ya, sebuah plastik lalu akan dikirimkan ke PNG. PNG itu seperti pusat produksi. Lalu dari PNG ini nih menuju ke Walmart DC, distributor center ya pusatnya. Lalu dari Walmart DC ini mengirimnya ke Walmart store atau toko-toko kelontong gitu ya, kayak Ucok dan lain-lain. Nah, dari toko ini, toko yang bisa dijangkau oleh konsumen, nah akan dikirim lagi ke customer wings atau keinginan konsumer itu sendiri. Oke, kita next saja. Nah, baik, di slide selanjutnya yang ini akan dibacakan oleh Idrus Lolo. Untuk Idrus, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifki yang telah menjelaskan slide sebelumnya. Di sini saya Idris Lolo akan melanjutkan slide selanjutnya. CCM pada Dell komputer. Ketika customer membeli secara online dari Dell komputer, supply chain yang terlibat yaitu pelanggan, website Dell, menerima order pelanggan, pabrik, perakitan Dell, dan pemasok Dell. Yang kedua,
Setelah mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi order dan membayar. Customer dapat melihat pada website untuk mengecek status order. Selanjutnya, Dell Assembly Plan memenuhi customer order. Dell Komputer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasukkan melalui beberapa transportasi. Tantangan SCM. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, bertentangan, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan, ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, lead time, pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Peran internet. Yang pertama, internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Yang kedua, dengan adanya internet, pihak-pihak supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Yang ketiga, informasi penjualan dan supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Yang keempat, aplikasi internet dalam konteks supply chain manajemen, yaitu yang pertama electronic procurement, yang kedua electronic fulfillment. Aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler, dan sebagainya menggunakan e-procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item yang masukkan dalam kelompok MRO seperti suku cadang, peralatan tulis kantor, dan sebagainya. Dapat mendukung hubungan jangka pendek, hubungan jangka panjang. Electronic fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan yang termasuk proses fulfillment adalah: yang pertama, menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan melalui email atau web based ordering. Yang kedua, mengelola transaksi proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Yang keempat, manajemen transportasi, keputusan model dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Yang kelima, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis. Yang keenam, kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.